Halo Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau Tuhan berikan hati kepada kami, hati seperti seorang murid yang terus mau belajar, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Tuhan, pimpin juga hamba-Mu Tuhan yang lemah, yang terbatas ini, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan itu sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bersyukur kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan hari ini kita telah memasuki hari ke-5 di tahun ini, 2021. Selama 5 hari ini, apa yang telah kita alami? Dari suka ataupun duka, ada tantangan atau ada kesenangan, ada kekecewaan atau kegembiraan atau kebahagiaan. Pasti setiap orang memiliki jawaban pribadi sendiri-sendiri ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hidup manusia itu seperti roda yang kadang di atas, kadang di bawah. Bisa berputar itu cepat atau bisa berputar itu lambat. Setiap orang pasti pernah merasakan ada di atas, di rasa jaya, rasa bahagia, ada pernah merasa di bawah, yaitu kesedihan atau kejatuhan atau kegagalan. Ada berada di tengah-tengah karena datar-datar saja atau tidak ada masalah, santai-santai, ada berada di zona nyaman. Nah, semua tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa menyetop waktu sehingga saya mau tetap berada di atas. Saya mau cepat nih rodanya berputar. Setiap orang tidak tahu kapan berada di atas, kapan berada di bawah. Paulus mengingatkan bahwa di dalam kita menjadi seorang Kristen, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, pasti ada masalah yang kita hadapi. Tapi ada penghiburan dari Allah bagi setiap kita, bahwa kita melalui semua itu tidak sendiri. Ada penyertaan Allah. Dan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, di sini mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah hafal. Dan ini menjadi ayat yang terus menguatkan saya dalam kehidupan ini, bahwa dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Masalah pencobaan di sini merupakan suatu hal yang membuat mendewasakan setiap kita.
Seharusnya kita berpikir seperti itu. Setiap ada masalah atau setiap ada tantangan atau setiap ada pencobaan yang kita alami, itu dibalik semuanya itu pasti ada hal yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Hanya kita yang tahu, dan Tuhan tentunya. Jadi jangan menganggap bahwa dalam masalah kita, dalam pencobaan kita, dalam tantangan kita, dalam rasa kesedihan, kekacauan, kekecewaan, itu Tuhan tidak hadir di situ. Allah itu jahat karena memberikan saya pencobaan yang berat sekali. Setiap orang memiliki pencobaan, masalah atau tantangan itu sendiri-sendiri. Mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tapi yang harus diingat adalah semuanya itu untuk mendewasakan kita. Karena apa? Mungkin tantangan, kekecewaan, kesedihan, atau masalah-masalah itu datang karena sebenarnya itu salahnya kita. Karena kita salah mengambil tindakan. Karena kita merasa bisa melaluinya sendiri. Saya tidak butuh Tuhan, sehingga tidak minta penyertaan Tuhan. Ataupun Tuhan sudah gerakan nih, kasih tahu yang mana yang benar, tapi kita tidak taat, sehingga kita masuk di dalam masalah. Dan itu seharusnya mendewasakan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Contohnya apa? Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau kita baca keseluruhan perikop di awal-awal membicarakan tentang bangsa Israel, bahwa mereka yang di situ sudah dituntun Allah, sudah diberikan nih nasihat, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi akhirnya apa? Mereka itu tidak taat, tidak setia. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan dosa-dosa, sehingga mengecewakan Allah, sehingga hidup bangsa Israel itu tidak berkenan di hadapan Allah. Maka akhirnya bangsa Israel diberikan suatu masalah, suatu hukuman, yaitu mereka dibuang. Mereka mengalami masalah, mereka mengalami tantangan. Di dalam padang gurun, mereka harus putar di padang gurun untuk mereka bisa menyadari kesalahannya. Muncul generasi baru dan diingatkan lagi. Nah, di sini hukuman, tantangan, masalah seharusnya mendewasakan bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, sehingga mereka tetap mengulangi kesalahan dan kesalahan yang sama. Apakah kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, selalu mengulangi kesalahan dan kesalahan yang sama? Kita sudah diingatkan oleh Tuhan, tapi kita akhirnya apa? Mengatakan, Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan tidak sayang kepada saya. Mana penyertaan Tuhan dalam kita menghadapi tantangan? Ingat, di dalam bangsa Israel mengalami hukuman atau masalah, tantangan sekalipun, ada tuntunan Allah, ada pertolongan Allah. Allah selalu ada di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah umat pilihannya. Kita mau mengingat bagaimana pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Di dalam kita melalui tahun lalu 2020 banyak tantangan, tapi kita bisa melewatinya dengan baik. Sehingga di sini ayat ini adalah ayat yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah setia, Allah tetap bersama dengan kita, Allah tetap memberikan tuntunannya.
Walaupun kita yang mengeraskan hati, kita tidak mau mendengar, tapi Tuhan terus tuntun, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, karena Allah tahu, Allah mau menolong kita untuk bisa mengatasi masalahnya bersama-sama. Nah, di sini, apakah kita dalam menghadapi pencobaan, kita malah berpikir, saya bisa menyelesaikannya sendiri dengan kehebatan kekuatan saya, sehingga akhirnya kita jatuh dan jatuh lagi kepada apa? Kepada dosa, godaan untuk mengambil jalan singkat, jalan cepat untuk menyelesaikan masalah kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan karena kekuatan kita, Allah lah yang memberikan jalan keluar kepada kehidupan kita, kepada setiap masalah-masalah kita. Sehingga itu bukti kesetiaannya, bukti kasihnya, bukti keadilannya dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, sehingga dalam seberat apapun masalah yang kita lalui, kita bisa keluar dari itu, bisa menjalani dengan baik. Itu semua karena tuntunan Allah. Seperti anak kecil, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika dikatakan sama orang tuanya, jangan lari-lari nak, nanti jatuh. Tapi apa? Karena seorang anak kecil ini ingin mengejar sesuatu atau baru bisa berlari, dia dengan semangat berlari dan akhirnya apa? Jatuh. Apakah orang tua membiarkan begitu saja anaknya jatuh? Syukurin jatuh, biarin aja, kamu obatin sendiri, salah kamu sendiri, kamu auban, kamu gak bisa dibilangin. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, orang tua yang mengasihi anaknya langsung datang kepada anaknya dan mengobati lukanya. Itu bukti cinta kasih orang tua kepada anaknya. Terlebih lagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Dia selalu sayang kepada kita, meskipun kita seharusnya tidak pantas untuk menerima anugerahnya, karena kita selalu berbuat dosa, karena kita selalu ketika digoda, kita selalu jatuh. Di sini kita mau melihat firman Tuhan ini, pegang erat-erat, ingat dan lakukan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kehidupan kita menjalani hari demi hari di tahun 2021 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami ada penyertaan-Mu, ada kasih-Mu. Kami sadar Tuhan, banyak hal yang kami akan lalui dan kami belum tahu apa itu Tuhan. Kami mau Tuhan meminta pimpinan-Mu. Kami mau setia akan firman-Mu. Kami mau terus dituntun oleh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami hari demi hari kami bisa belajar bahwa Engkau terus menyertai kami, memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah kami, dan kami tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan,
Ketika kami mungkin lupa akan firman-Mu ini, ingatkan kami Tuhan. Ketuk hati kami, bukakan pikiran kami, sehingga kami Tuhan bisa untuk tetap setia kepadamu, beriman dan hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.